untuk saya dipertemukan dengan Donditan. Saya udah bilang mau, tapi Donditannya nggak mau. Jadi si Samuel itu nggak jadi podcastnya. Diterima kan itu? Elia nantang maksudnya debat apa? Debat online? Iya kayaan mungkin gitu, nggak ada dananya gitu. Kalau Elia nantang debat online, saya nggak mau. Ya. Hmm, Kalau saya debat online, susah ngasih lihat bukti-bukti dokumennya. iya. Dia punya dokumen-dokumen fisik apa enggak? Kalau dia nggak punya, makanya dia menantangnya cuma online. Kalau online kan cuma omon-omon doang. Kalau dia nantang offline baru saya tanggepin, itu pun kalau dia bawa pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ini memang lagi banyak diperbincangkan di media sosial ya, antara Kodondi dengan Elia Miron. Para OTN ini mengatakan Kodondi itu tidak berani menerima tantangan dari Elia Miron. Kodondi sudah menjawab, dia mau berdebat itu tapi bukan online, offline, tatap muka. Dan ketika debat itu nanti silahkan bawa pendetanya. Kemudian kita kembali kepada Dr. Richard Lee ketika si Joni ini keluar-keluar di situ. Kan terakhir Kodondi datang ke podcast itu. Tapi Elia Miron kan tidak datang. Kenapa Elia Miron ini katanya tidak datang? Karena umat Islam itu katanya bawa pedang. Sehingga timnya itu nggak ngasih dia datang. Akhirnya diwakilkan kepada yang lain. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Kodondi dulu, baru kita akan mendengarkan nanti penjelasan dari Elia Miron atau Joni. Selamat menyaksikan. Oh kemarin nih kita dapat kiriman nih video si Joni ngerespon nih. Joni lagi. Kok Joni ya? Ya Elia Miron lah ya. Hmm. Elia Miron ngerespon katanya bahwa apa ya, tunjukkanlah kodeks ketika pembuatan kitab tanah katanya. Waduh, gimana nih kok tanggapannya kok? Kalau dia minta kodek tanah, suruh dia buktiin dulu Septuaginta yang asli masih ada apa enggak gitu. Nah, iya, Punya nggak, dia bisa tunjukin nggak kodeks Septuaginta yang masih asli yang pertama kali diterjemahin. itu Dan dia. itu pertama. Yang kedua, dia mengakui nggak kalau Septuaginta itu adalah terjemahan dari Hebrew Bible, ya, Oke. ya Bible Ibrani, yang disebut dengan Tanakh itu, Tanakh yang disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Dia ngakuin nggak kalau Septuaginta itu adalah terjemahan dari Tanakh yang abad 5 sebelum Masehi. Kalau dia nggak ngakuin, nah berarti dia kurang literasi namanya kalau gitu. Iya, dia juga kan bilang bahwa ya itu Septuaginta itu sudah ada katanya sebelum 0 Masehi, sebelum kelahiran Yesus tuh Septuaginta udah ada. Ya Itu benar, dia. memang udah ada, tapi itu adalah terjemahan dari Bible-nya Ibrani yang disebut dengan Tanakh yang disusun tahun 450 sebelum Masehi. Sekarang dia ngakuin nggak kalau Septuaginta itu adalah terjemahan dari kitab itu? Kalau dia nggak ngakuin, suruh baca lagi. Oh. Gitu Joni, gitu dong. Oh iya Joni, iya Joni, Elia, iya. Nah kok, terus si Elia ini katanya mau nerima tantangan apa nantang ya? Jadi gimana nih kok? Kalau misalnya dia nantang, dia siap nggak gitu ya? Terus kalau misalnya Kodoni kan sudah selalu ngundang nih Elia Miron kalau misalnya dia bukan pendeta, kalau cuma penceramah bawa pendetanya gitu kan? Ya. Nah menurut Kodoni nih, Elia nantang diterima nggak itu? Elia nantang maksudnya debat apa? Debat online? Iya kayaan mungkin gitu, nggak ada dananya gitu. Kalau Elia nantang debat online, saya nggak mau. Ya. Hmm, Kalau saya debat online, susah ngasih lihat bukti-bukti dokumennya. iya. Dia punya dokumen-dokumen fisik apa enggak? Kalau dia nggak punya, makanya dia menantangnya cuma online. Kalau online kan cuma omon-omon doang. Kalau dia nantang offline baru saya tanggepin, itu pun kalau dia bawa pendeta. Nah, kalau dia bawa pendeta, debatnya face to face, tatap muka, baru saya mau. Jadi kita buka-bukaan kitab gitu. Betul. Ya. Kalau cuma nantang online, suruh dia nantang siapa lah, Riva kayak Zuma kayak atau siapa lah gitu. Itu teman-teman kita di online, ya. Tapi kalau mau offline, saya sanggupin bawa pendeta. Kita debatnya tatap muka di gedung atau di hotel, pakai moderator, pakai timer. Nih yang bikin timer udah ada nih. Ya. Sama disiarin langsung atau live di YouTube. Nah, pokoknya biaya gedung kita bayar patungan, ya kan? Transport, akomodasi, mobilisasi itu biaya masing-masing. Cuman venue-nya aja, venue debat kita bayar patungan. Itu kalau dia punya duit. Kalau dia nggak punya duit, asal dia bawa pendeta, gue bayarin. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Kodondi ini. Jadi dengan sangat jelas Kodondi ini mengatakan mau berdebat tapi offline, bukan online, offline, tapi bawa pendeta. Kenapa Kodondi ini nyuruh bawa pendeta? Karena mungkin ilmu si Joni ini atau Elia Miron ini masih cetek. Ketika nanti dia ditanya nggak tahu, bisa pendetanya yang jawab.
Kita dengarkan juga dari Joni atau Elia Miron ini. Untuk saya dipertemukan dengan Donditan, saya udah bilang mau, tapi Donditannya nggak mau. Jadi si Samuel itu nggak jadi podcastnya, malah jadi sama yang lain. Jadi si Donditan itu jadi sama yang lain di podcast itu, bukan dengan saya. Padahal saya udah iyain duluan. Saya ada kok chatnya. Nggak berani ngomong begitu, ada yang diundang di tempat Dr. Richard aja nggak datang diwakili temannya. Saya nggak datang bukan karena saya nggak mau, tapi tim saya tidak memperbolehkan saya ke sana. Gitu. Makanya VN-nya itu kan beredar kemana-mana kan. Ya, jadi bukan saya nggak mau, tim saya tidak memperbolehkan saya pergi untuk yang kedua kali. Gitu. Mereka bilang ya percuma kamu pergi lagi. Nah, karena saat itu lagi hektik, biasalah kaum ninja ini kan sudah bawa pedang, sudah menabuh gendang untuk apa? Untuk mengapa? Membunuh saya, ya kan? Jadi mereka bilang demi keamananmu nggak usah pergi gitu. Kalau saya mah nggak masalah, mau saya pergi mau nggak, itu kan nggak masalah saya. Spill aja chatnya sama Samuel ya. Ada kok, cuma saya nantilah. Bible itu punya 36.000 ayat. Ya, 6 kali lipat dari ayatmu. Ayatmu kan cuma 6.000 doang. Sedikit. Kita sudah mendengarkan penjelasan dari Elia Miron atau Joni ini. Jadi kenapa si Elia Miron ini tidak datang di podcastnya si Dr. Richard Lee? Karena katanya umat Islam itu udah bawa pedang kayak ninja. Emang Elia Miron ini siapa? Penting banget gitu. Jadi inilah kesukaan mereka memang nyebarkan berita hoax ini. Si Esra Soru pernah sama Ustadz Ihwaloni, sudah ditentukan jamnya, waktunya. Si Esra Soru nggak datang. Ustadz Ihwaloni sudah menunggu bersama istrinya. Malamnya si Esra Soru buat video, seolah-olah Ustadz Ihwaloni yang tidak datang. Padahal dari Islam, dari Kristen mengatakan bahwa pendeta Esra Soru tidak datang. Ditentukan lagi jamnya, tanggalnya, keluar-keluar di media sosial. Debat ini ilegal, akhirnya dibubarkan polisi. Kemudian si Saifuddin Ibrahim, petantang petenteng kesana kemari, ngaku ustadz besar, ditantang gak datang. Sudah ditentukan jamnya, tanggalnya. Terakhir Saifuddin Ibrahim dilakukan lagi debat, datang Saifuddin Ibrahim. Tapi sengaja Saifuddin Ibrahim ngamuk, biar debat ini dibubarkan. Jadi ini keanehan mereka lah, nggak usah lah nyebar-nyebarkan berita hoax. Nanti kalau orang Islam jawabnya tegas, radikal tidak toleransi, kan selalu itu yang menjadi bahasa mereka. Jadi yang kasihan itu umat Kristen yang lain. Yang kasihan umat Islam seperti ini kami. Mereka yang tidak tahu apa-apa, kasihan kan yang Kristen yang lain. Banyak bersaudara dengan orang Islam. Gara-gara orang seperti ini kan akhirnya nanti ribut. Jadi nggak usah nyebarkan berita hoax itu bahwa pedang udah kayak ninja. Emang lo siapa? Lo sadar diri nggak? Pernah ngaca? Jadi nggak usah lah sok-sokan ilmu itu tinggi. Pendeta seniormu aja terkencing-kencing ngadapin ulama, ngadapin ustadz, ngadapin para mualaf. Nggak usah lah mengatakan umat Islam itu bawa pedang ini. Nggak doyan, orang lihat lo aja orang nggak doyan. Lo laki apa perempuan? Kadang lihat kayak perempuan, tapi aslinya terong. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.